Aku mau bercerita tentang sebuah pengalaman yang benar-benar menyeramkan. Bukan kisah orang lain, tapi seolah-olah aku sendiri yang mengalaminya. Jadi bayangkan, kamu sedang duduk di depanku, dan aku mulai bercerita. Waktu itu, aku baru saja pindah ke sebuah rumah tua peninggalan nenek buyut. Rumah itu berdiri di pinggir desa, jauh dari keramaian. Banyak yang bilang rumah itu sudah lama kosong, dan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi karena aku tidak percaya hal-hal mistis, aku cuek-cuek aja. Hari pertama aku masuk rumah itu, suasananya sudah aneh. Udara dingin, padahal matahari sedang terik. Ruang tamu berdebu, dan ada bau kayu tua yang tajam menusuk hidung. Tapi anehnya, saat aku menyalakan lampu itu pun langsung padam sendiri. Malam pertama, aku tidur di kamar lantai 2. Sekitar pukul 2 dini hari, aku dengar suara langkah kaki, pelan berderit. Aku pikir itu hanya kayu yang melengkung karena suhu malam. Tapi suara itu makin jelas, langkah kaki menaiki tangga, satu demi satu. Aku diam, jantungku berdegup kencang. Aku berusaha bilang ke diriku sendiri bahwa itu cuma imajinasiku. Tapi kemudian aku mendengar suara pintu kamar diketuk, tok tok tok. Aku nekat membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu aku menoleh ke lorong, aku melihat bayangan hitam berdiri di ujung tangga. Tidak bergerak, tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam. Setiap malam setelah itu, gangguan makin sering. Suara orang menangis, kursi yang bergerak sendiri, cermin yang tiba-tiba retak saat aku bercermin. Bahkan satu kali aku bangun tidur dengan luka cakaran di punggungku. Aku mulai mencari tahu sejarah rumah ini. Ternyata dahulu pernah terjadi kejadian tragis. Seorang perempuan muda yang katanya adalah nenek buyutku sendiri dibunuh di kamar tempat aku tidur. Ia ditemukan tergantung dan jasadnya baru ditemukan seminggu kemudian. Malam itu aku berniat meninggalkan rumah, tetapi saat aku mengemasi barang, lampu padam total, pintu depan terkunci dan tidak bisa dibuka. Aku terjebak di tengah kegelapan itu. Aku mendengar suara nafas dekat sekali dengan telingaku. "Kau tinggal di kamarku?" Aku menjerit, lari ke kamar mandi dan mengunci diri. Tetapi cermin di depanku memperlihatkan bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah berdiri tepat di belakangku. Aku berbalik, kosong, tapi cermin tetap menampilkan dirinya. Aku jatuh pingsan. Besok pagi aku ditemukan oleh warga. Mereka bilang aku duduk di depan rumah sambil menggigil, mata kosong. Sejak itu aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Dan sampai sekarang aku masih sering mimpi buruk tentang tangga itu, bayangan itu, dan suara nafas di telingaku.